Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tita Mila Mustafani di pelajaran Matematika kelas 9. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas bilangan berpangkat dan akar bilangan. Di bab ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat dan yang kedua yaitu akar bilangan atau bentuk akar. Yang pertama ada bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan huruf N, maka bilangan berpangkat dapat kita tuliskan A pangkat N. Nih, diingat-ingat ya, kalau ada tulisan A pangkat N seperti ini, yang N-nya kecil di atas atau ada angka kecil di atas dibacanya pangkat, oke? Yang mana merupakan perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N faktor. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus di bawah ini. Misalnya ada A pangkat N, berarti artinya A dikalikan sebanyak N faktor. Nah, contohnya 2 pangkat 3, artinya 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi bukan 2 kali 3 ya guys, tapi 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Misal lagi ada 4 pangkat 2, berarti artinya min 4 kali min 4. Nah, berapa nih min 4 kali min 4? Negatif kali negatif kan positif. Berarti 4 kali 4 adalah 16. Nah, seperti ini. Jadi, ini dibacanya adalah pangkat. Tulisannya diingat ya, ada angka kecil di atasnya. Bukan kayak gini nulisnya, ini jadi 22, tapi 2 pangkat 2 misalnya. Kemudian ada lagi misalnya 3 pangkat 4. Nah, seperti itu. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang pertama ada bilangan berpangkat bulat positif, yang kedua ada bilangan berpangkat bulat negatif, dan yang terakhir ada bilangan berpangkat 0. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama kalau pangkatnya positif. Yang kedua, kalau pangkatnya negatif, tapi semua pangkatnya selalu bilangan bulat. Nah, di sini ada contohnya misalnya 5 pangkat 4, berarti 5 pangkat 4 artinya 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5. Ini kan pangkatnya positif ya, jadi kita perhitungannya seperti biasa aja. Kemudian bagaimana kalau pangkatnya negatif, bilangan berpangkat bulat negatif. Di sini misalnya A pangkat min N. Berarti kalau A pangkat min N rumusnya adalah 1 per A pangkat N. Nah, ini dia rumusnya. Jadi kita akan mengubah yang pangkatnya negatif menjadi bentuk pecahan. Contohnya, misal ada A pangkat min 7. Berarti artinya 1 per A pangkat 7. Jadi negatifnya berubah jadi 1 per. Contoh lagi misal ada 2 pangkat min 6. Artinya 1 per 2 pangkat 6. Jadi pangkatnya berubah jadi positif, tapi jadi ada di bawah. Jadi 1 per. Seperti itu. Kemudian yang ketiga bilangan berpangkat 0. Jadi kalau bilangannya berpangkat 0 gimana? Berarti kalau ada A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misalnya 2 pangkat 0 hasilnya 1. 8 pangkat 0 hasilnya juga 1. 25 pangkat 0 hasilnya juga 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Yang berikutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi yang berikutnya yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini kalau misal ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau misal ada perpangkatan, kemudian dia bilangan pokoknya nih, yang ini sama, maka kalau dia dikalikan pangkatnya ditambah. Jadi kalau misalnya contoh, misalnya ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Berarti artinya 2 pangkat 5 ditambah 3. Pangkatnya kita tambahin, karena dia dikali. Berarti jadinya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. Seperti itu. Kalau pilihan gandanya minta hasil, berarti kita harus hitung 2 pangkat 8 itu berapa. Tapi kalau pilihan gandanya cukup ada 2 pangkat 8, 2 pangkat 7, berarti kita cukup sampai di sini. Oke, sekarang yang kedua, sifat bilangan yang kedua yaitu pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau tadi dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi sekarang pangkatnya dikurang. Jadi kalau misalnya ada 2 pangkat 6, dibagi gitu deh penulisannya. 2 pangkat 3 artinya 2 pangkat 6 dikurang 3. Berapa 2 pangkat 6 dikurang 3? Berarti 2 pangkat 3.
seperti itu. Atau kalau penulisannya juga kayak gini juga bisa, misalnya 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2. Artinya juga sama, 2 pangkat 8 dikurang 2, yaitu 2 pangkat 6. Jadi kalau pembagian dikurang, kalau perkalian ditambah. Apanya yang ditambah, apanya yang dikurang? Pangkatnya. Dengan syarat A-nya harus sama. Seperti itu. Sekarang yang ketiga ada A per B pangkat M, yaitu A pangkat M per B pangkat M untuk B-nya tidak sama dengan 0. Jadi B di sini tidak boleh 0. Kemudian jadi kalau ada pecahan dipangkatkan, artinya yang atas dipangkatkan, yang bawah juga dipangkatkan. Contoh, 3 per 5 dipangkatkan 2, berarti artinya 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Ini dihitung masing-masing berarti 9 per 2, 5. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi ada 7 per 9 pangkat 4, ya berarti artinya 7 pangkat 4 per 9 pangkat 4. Seperti itu. Terus dihitung deh atasnya berapa, bawahnya berapa. Seperti itu. Kemudian ada sifat bilangan yang keempat. Nah, sifat bilangan ada 6 nih. Jadi yang keempat adalah kalau A dikali B pangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi sama kayak yang tadi pembagian. Kalau misalnya ada 2 kali 3 pangkat 2, artinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 4 kali 9, yaitu 36. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 7 kali 9 pangkat 6, artinya 7 pangkat 6 dikali 9 pangkat 6. Seperti itu. Kemudian sifat yang kelima, A pangkat M dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M kali N. Nah, ini kan A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Maka pangkatnya dikali, gitu. Jadi kalau pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali. Misalnya, ada 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Berarti artinya 2 pangkat 3 kali 5. Penulisannya seperti ini, selalu pakai tanda kurung. 2 pangkat 3 pangkat lagi 5. Artinya 2 pangkat 3 dikali 5. Yaitu 2 pangkat 15. Seperti itu. Lagi misalnya negatif 4 pangkat 7. Di sininya pangkat 2, berarti artinya negatif 4 pangkat 2 kali 7. Yaitu negatif 4 pangkat 14. Sifat yang terakhir yaitu mengubah akar menjadi pangkat. Jadi kalau ada akar N, jadi kalau ada akar dari A pangkat M, akar pangkat N adalah A pangkat M per N. Jadi misalnya ada 7 pangkat 3 akar pangkat dari 4. Berarti artinya 7 pangkat 3 per 4. Yang di dalam taruh di atas, yang di luar taruh di bawah, seperti itu. Kalau misalnya dibalik 8 pangkat 3 per 4, berarti, jangan 8 pangkat 3 per 4 juga. Kalau misalnya dibalik, misalnya 9 pangkat 7 per 2, artinya 7 per, misalnya dibalik, jadi 9 pangkat 7 per 3. Artinya, di sini akar dari 9 pangkat 7, akar dari 3 berapa? Seperti itu. Ini untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Berikutnya ada notasi ilmiah, yaitu bentuk baku bilangan. Jadi notasi ilmiah ini bentuk baku yang digunakan untuk mempermudah penulisan dan cara membaca bilangan yang sangat besar atau sangat kecil nilainya. Notasi ilmiah bilangan besar dinyatakan sebagai berikut. A dikali 10 pangkat N dengan 1 sampai 1 kurang dari sama dengan A kurang dari 10, N adalah bilangan bulat positif. Kalau notasi ilmiah yang bilangan kecil, sama A dikali 10 pangkat N, tapi A-nya dia bernilai negatif. N-nya bernilai negatif. Jadi pangkatnya, kalau yang besar pangkatnya positif, kalau yang kecil pangkatnya negatif. Contoh, misalnya ada 29 juta. Nah, ini artinya adalah 29 dikali 10 pangkat 6. Dari mana 10 pangkat 6 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya kita hitung. Karena ini termasuk bilangan besar, maka pangkatnya positif. Nah, tapi di sini syaratnya A-nya ini tidak boleh lebih dari 10, cuma 1 sampai 10. Ini kan berarti kan A-nya ya. Berarti dia kita buat jadi 2,9, yaitu 10 pangkat 7.
Jadi kalau di belakang komanya nambah satu angka, berarti pangkatnya juga nambah satu angka. Misal lagi, kalau misalnya kayak gini, berarti ini 49 dikali 10 pangkat 7. Kemudian kita ubah lagi jadi 4,9 dikali 10 pangkat 8. Karena ada satu angka di belakang koma, jadi nambahlah nih pangkatnya. Ini contoh untuk bilangan yang besar. Bagaimana untuk bilangan yang kecil? Kalau bilangan yang kecil misalnya gini, 0,00036. Berarti artinya dia 36 dikali 10 pangkat min. Jadi kalau nolnya di depan, pangkatnya negatif. Dan yang dihitung itu adalah angka yang di belakang nol. Jadi bukan nolnya doang, sorry, angka di belakang koma. Jadi bukan nolnya doang, tapi semuanya dihitung. Berarti ada 5. Nah, kemudian karena dia 36 masih lebih dari 10, berarti kita ubah jadi 3,6. Dikali 10 pangkat min 4. Kok pangkat min 4? Karena di belakang koma hanya ada satu angka, maka min 5-nya berkurang 1, jadi min 4. Seperti itu.